Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Aula Larasati dari kelas 10-4 absen 9. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dinamika atmosfer dan pemanasan global. Dinamika atmosfer terdiri dari 3, yaitu unsur-unsur cuaca dan iklim, lapisan atmosfer dengan gejalanya, dan perbedaan cuaca dan iklim. Unsur-unsur cuaca dan iklim mempunyai unsur-unsur yang sama, yaitu sinar matahari, suhu, kelembapan udara, tekanan udara, angin, curah hujan, dan awan. Berikut ciri-ciri dan penjelasan. 1. Suhu. Kondisi udara pada waktu dan tempat tertentu diukur dalam satuan Celcius. 2. Tekanan udara. Atmosfer adalah benda berwujud gas. Yang ketiga, kelembapan udara dinyatakan dengan tekanan uap air, kerapatan uap air, defisit tekanan uap air atau kelembapan nisbi. Yang keempat, angin. Arah dan kecepatan angin mempengaruhi kondisi atmosfer. Yang kelima, curah hujan, jumlah hujan yang turun dalam suatu periode waktu. Yang keenam, awan, titik-titik air atau kristal-kristal es halus di atmosfer yang berkumpul menjadi satu. Yang kedua, lapisan atmosfer dengan gejalanya, yaitu 1. Troposfer. Ciri-ciri troposfer yaitu lapisan terendah tempat terjadinya cuaca. Fenomena alamnya seperti hujan, angin, petir, dan pelangi. Yang kedua, stratosfer. Ciri-cirinya yaitu lapisan bersuhu dingin dan mengandung ozon. Fenomena alamnya yaitu melindungi bumi dari radiasi ultraviolet. Yang keempat, mesosfer. Ciri-cirinya lapisan dingin dan membakar meteor. Fenomena alamnya terbakar dan berubah menjadi debu. Yang kelima, termosfer. Ciri-ciri termosfer yaitu tempat ionisasi partikel dan terjadinya aurora. Fenomena alamnya yaitu pemantulan gelombang radio. Yang keenam, eksosfer. Ciri-ciri eksosfer yaitu lapisan terluar tempat satelit mengorbit dan fenomena alamnya meteor hancur di sini. Yang ketiga, ada perbedaan cuaca dan iklim. Cuaca adalah kondisi atmosfer dalam jangka pendek, sedangkan iklim adalah kondisi atmosfer dalam jangka panjang. Keduanya memiliki unsur-unsur yang sama, seperti suhu, kelembapan, dan curah hujan. Berikut cuaca dan iklim. 1. Jangka waktu, yang ada menit, jam, hari, dan musim. Iklimnya 30 tahun atau lebih. Yang kedua, cakupan wilayah. Cuacanya sempit dan iklimnya luas. Yang ketiga, deskripsi. Cuacanya yaitu kondisi atmosfer sesaat dan iklimnya pola cuaca rata-rata. Unsur-unsur cuaca dan iklim dibagi menjadi 3, yaitu jenis-jenis awan, jenis-jenis hujan, dan jenis-jenis angin. Jenis-jenis hujan dibagi menjadi 3, rendah, menengah, dan tinggi. Rendah ada 3, yaitu stratus, nimbus status, dan stratocumulus. Menengah ada 2, yaitu altocumulus dan altostatus. Yang ketiga, tinggi dibagi menjadi 3, yaitu status, stratocumulus, dan nimbus status. Yang kedua, jenis-jenis hujan dibagi menjadi 5, yaitu konvektif, asam, muson, frontal, dan orografi. Yang ketiga, ada jenis-jenis hujan dibagi menjadi 5, yaitu 1. Arah, angin laut dari laut ke darat, angin darat dari darat ke laut. Yang kedua, kecepatan, angin sepoi-sepoi ringan, angin sepoi-sepoi kencang kuat, dan badai sangat kuat. Yang ketiga, sifat, angin musim berubah sesuai musim, dan angin tetap, angin pasat, dan angin barat. Yang keempat, lokasi, angin tropis di daerah tropis, dan angin kutub
di daerah kutub. Yang kelima, faktor lainnya, angin monsun, musim di Asia, dan angin moeh, yaitu angin kering dan panas di pegunungan. Iklim menurut beberapa tokoh. 1. Menurut Zheng Hun, berdasarkan ketinggian tempat dan ketinggian jenis tanaman, ada 4 zona, yaitu zona sedang, sejuk, dingin, dan panas. Zona panas 0 sampai 650 mdpl dan 650 sampai 1500 termasuk zona sedang, 1500 sampai 2500 zona sejuk, 2500 sampai ke atas merupakan zona dingin. Menurut Jim Ferguson, membagi iklim menjadi beberapa jenis berdasarkan perbandingan jumlah bulan kering dan bulan basah dalam setahun ini. Untuk penjumlahannya itu rumus mencari yaitu jumlah bulan rata-rata kering dibagi jumlah rata-rata bulan basah dikalikan 100 dan hasilnya akan menjadi tipe A dan tipe B dan tipe B, C, E, F, G atau H untuk jumlah kurang lebih 100 mm. Bulan lembab curah hujan 100 mm dan bulan lembab antara 60 sampai 100 mm. Untuk bulan kering curah hujan kurang lebih 60 mili. Yang ketiga, menurut Oltmann, berdasarkan curah hujan dengan kriteria bulan basah dan bulan kering dengan fokus pada kebutuhan air tanaman, terutama padi dan paliwijaya. Untuk ini ada iklimnya, itu A. bulan basah 9 kali, B. bulan basah 7-9 kali, C. bulan basah 5-6 kali, D. bulan basah 3-4 kali, dan E. bulan basah 3 kali. Bulan basah curah hujan 200 mm, bulan lembab curah hujan 100-200 mm, bulan kering menurut Köppen berdasarkan suhu dan curah hujan ada 5 kelompok, yaitu tropis, kering, sedang, dingin, dan kutub. Pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Istilah ini mengacu pada kenaikan suhu jangka panjang yang disebabkan oleh aktivitas manusia, terutama yang menghasilkan gas rumah kaca. Pemanasan global atau global warming terjadi karena peningkatan emisi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia dan efek rumah kaca. Pemanasan global mengakibatkan peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi yang kemudian berdampak pada berbagai aspek lingkungan dan kehidupan. Proses terjadinya pemanasan global ada 5, yaitu 1. Energi matahari masuk, 2. Peningkatan gas rumah kaca, 3. Penyerapan panas, 4. Pemanasan suhu bumi, dan 5. Dampak pada iklim. Yang kedua, ada energi yang dipantulkan kembali. Energi yang dipantulkan kembali atau energi yang dipancarkan kembali mengacu pada radiasi elektromagnetik yang dipancarkan oleh suatu benda setelah menyerap energi dari sumber lain seperti matahari. Dalam konteks bumi, ini terutama merujuk pada radiasi inframerah yang dipancarkan kembali oleh permukaan bumi dan atmosfer setelah menyerap radiasi matahari. Yang ketiga, efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah fenomena alami ketika gas-gas tertentu di atmosfer bumi yang dikenal sebagai gas rumah kaca memerangkap panas dari radiasi matahari dan menjaga suhu bumi tetap hangat. Meskipun penting untuk kehidupan, peningkatan konsentrasi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia seperti pembakaran bahan-bahan fosil dan deforestasi menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim yang berdampak negatif pada lingkungan dan kehidupan di bumi. Sekian presentasi dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.